Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sahabat semua? Mudah-mudahan para sahabat semua senantiasa sehat dan senantiasa dilancarkan semua urusannya. Kali ini para sahabat masih tetap ditemani oleh Pak Toto di channel Rumah Cerita. Dan seperti biasanya, Pak Toto meminta kepada para sahabat yang belum subscribe channel ini, silahkan untuk menekan tombol subscribe yang ada di bawah, karena nanti jika para sahabat sudah menekan tombol subscribe, maka para sahabat akan mendapatkan notifikasi pemberitahuan jika channel ini telah upload video terbaru. Channel Rumah Cerita untuk saat ini bercerita tentang cerita-cerita horor dan cerita-cerita misteri para sahabat. Sedangkan untuk yang kisah pemuda kaya yang sederhana, maka untuk saat ini kita tutup dulu dan mungkin akan dilanjutkan di lain waktu. Kali ini Pak Toto akan membawakan sebuah cerita kiriman dari Erik Muhammad. Cerita kiriman dari Erik Muhammad ini berjudul Arwah Pamanku. Dan sambil mendengarkan cerita ini, monggo sambil ngopi-ngopi biar lebih asik lagi. Baik, para sahabat, kisah seram dimulai. Namaku Burhan. Saat ini aku tinggal di Bekasi, Jawa Barat. Jadi cerita yang aku ceritakan itu saat itu tahun 2020, sekitar bulan Juni. Jadi saat itu COVID sedang gencar-gencarnya, pembatasan sosial juga waktu itu telah diadakan untuk membatasi gerak dan ruang lingkup dari virus COVID. Saat itu di daerahku sudah banyak orang-orang yang meninggal karena terkena COVID itu, sehingga di tempatku saat itu diadakan PSBB atau pembatasan gerak untuk warga yang ada di tempat itu. Kali ini aku akan menceritakan tentang pengalaman dari aku, yaitu ketika pamanku meninggal karena terkena virus COVID-19. Saat itu aku diminta oleh orang tuaku untuk tidak kemana-mana. Ya, memang karena situasinya saat itu lagi genting-gentingnya COVID-19, sehingga aku menuruti saja apa yang diminta oleh kedua orang tuaku. Malam itu aku masih tetap di kamarku sampai jam 9 malam. Berita-berita tentang korban COVID terus aku dengarkan dari salah satu stasiun radio yang cukup terkenal. Saat itu hampir jam 10 malam, tiba-tiba pintu rumahku diketok. Saat itu ayahkulah yang membukakan pintu. Ternyata saat itu yang datang ke rumahku namanya Pak Abidin. Iya, Pak Abidin ini memang masih termasuk saudaraku. Dia adalah pamanku, adik dari ayahku yang bernama Pak Yadi. Pak Abidin ini adalah pamanku yang langsung adik kandung ayahku, yang saat itu Pak Abidin ini berusia 45 tahun. Walaupun rumahnya tidak terlalu jauh denganku, ya hanya sekitar 5 atau 6 kilo, dan beliau masih di Bekasi juga, namun aku sudah setahun lebih tidak ke rumah beliau. Malam itu Pak Yadi, ayahku, dan Pak Abidin ngobrol-ngobrol di ruang tamu, dan karena masih saudara, masih agak akrab, maka malam itu Pak Abidin tidak mengenakan masker, dan aku anggap ini tidak masalah, masih keluarga sendiri, saling percaya saja. Saat itu aku coba ikut untuk nimbrung di ruang tamu, ngobrol-ngobrol dengan Pak Abidin. Namun ternyata malam ini Pak Abidin datang seorang diri. Dulu-dulu kalau beliau datang ke rumahku, beliau senantiasa mengajak keluarganya, bahkan beberapa kali anak dan istrinya juga diajak. Namun malam itu Abidin datang seorang diri, tidak ditemani baik oleh istri maupun anaknya. Aku tadinya berpikir ini wajar lah, mungkin karena ini masa PSBB, ruang gerak warga dibatasin, sehingga saat itu beliau memang tak mengajak salah satu anggota keluarganya untuk datang ke rumah ini. Namun malam itu aku sedikit
Kaget, aku lalu berlari ke arah kamar untuk mengambil masker karena saat itu aku melihat Pak Abidin ini tampak pucat. Lalu ayahku bertanya kepada Pak Abidin, "Din, kok kamu tampak pucat banget, Din? Kamu kenapa, Din? Sakit kamu?" kata ayahku kepada Pak Abidin. Tidak, Mas. Aku sehat-sehat saja kok. Nggak ngalamin apa-apa. Kata Pak Abidin kepada ayahku. "Ya, syukurlah kalau kamu nggak ngapa-ngapain. Kalau kamu sehat, mudah-mudahan kalian senantiasa sehat ya, Din ya," kata ayahku kemudian. Mas, aku datang ke sini untuk nitipin Yanti dan kedua anakku. Tolong kalau Mas atau keluarga Mas punya waktu luang, tolong tengokin mereka ya Mas. Kasihan. Soalnya aku mau pergi jauh, Mas. Aku nggak bisa nungguin mereka. Sekali-sekali datang ke rumahku ya, Mas. Tengokin mereka. Kata Pak Abidin kepada ayahku. Saat itu ayahku kemudian bertanya kepada Pak Abidin, "Memangnya kamu mau kemana, Din? Kok ngomongnya begitu? Kalau memang kamu mau pergi jauh ya nggak apa-apa. Nanti sekali-sekali aku sama anak-anakku dan sama istriku mungkin gantian lah untuk ke tempat kamu. Kamu mau kerja keluar kota atau gimana, Din?" kata ayahku kepada Pak Abidin. Namun rupanya pertanyaan oleh ayahku itu tidak dijawab Pak Abidin. Pak Abidin tampak diam saja ketika mendengarkan pertanyaan dari ayahku. Dan malam ini memang agak aneh karena Pak Abidin yang biasanya cukup banyak bicara, malam ini tampak sedikit bicara dan hanya bicara seperlunya saja. Dan di rumahku Pak Abidin ternyata tidak lama, hanya sekitar 1/4 jam. Pak Abidin kemudian pamit untuk pulang. Setelah kepulangan dari Pak Abidin ini, kami langsung istirahat dan masuk ke kamar masing-masing. Pagi itu sekitar jam 7 pagi kami dikejutkan oleh datangnya istri Pak Abidin yang bernama Bu Yanti. Ya, Bu Yanti saat itu datang ke rumahku dengan wajah sesegukan dan menangis. Lalu Bu Yanti kemudian bercerita bahwa suaminya yang Pak Abidin itu ternyata semalam sekitar jam 8 malam beliau meninggal dunia. Dan baru kali ini Ibu Yanti memberitahukan hal ini kepada kami karena semalam beliau dan keluarganya sangat panik dengan keadaan Pak Abidin yang dari semalam kondisinya sudah koma. Lalu ayahku kemudian berkata kepada Ibu Yanti, "Kamu ini gimana sih, Yan? Suami kayak gitu sudah sakit dibawa ke rumah sakit darurat, kenapa kamu semalam gak ngasih tahu ke kami?" kata ayahku kepada Ibu Yanti. Ibu Yanti saat itu hanya menangis sesegukan. Ayahku kemudian berkata, "Yan, kamu jangan keterlaluan, Yan. Semalam suamimu itu, atau aku mungkin arwahnya suamimu itu datang ke rumah kami, Yan. Saksinya ada anakku Burhan dan ada istriku Lucy. Coba kamu tanya. Semalam kami ngobrol panjang lebar dan semalam juga suamimu itu menitipkan kamu dan anak-anakmu kepada kami. Mereka untuk meminta aku dan keluargaku datang ke rumah kalian untuk sesekali membesuk kalian." Aku sebenarnya sudah curiga ya dengan kata-kata itu. Kata-katanya seperti perpisahan. Makanya aku semalam sempat tanya, "Kamu mau kerja di mana, Din, kok ngomong seperti itu?" Tapi Abidinnya tak menjawab pertanyaanku. Ya, kamu tolonglah, Yan, kalau ada kondisi-kondisi begini kasih tahu kami, kan kami ini keluarga Abidin. Abidin tuh adik kandungku loh, Yan. Kamu tolong paham masalah ini, kata ayahku yang terlihat ayahku ini sedikit emosi dengan perlakuan keluarga Pak Abidin yang tidak memberitahukan tentang situasi dan kondisi Pak Abidin terakhir. Namun mungkin karena kami adalah keluarganya, ternyata malam itu tak lupa Pak Abidin untuk datang ke rumah kami dan mungkin itu adalah semacam salam perpisahan dari Pak Abidin. Siang itu maka Pak
Abidin segera dimakamkan dan semuanya berjalan dengan lancar. Dan setelah kejadian itu, mungkin karena Pak Abidin adalah satu-satunya adik dari ayahku, maka keluarga Pak Abidin, anak Pak Abidin juga kami anggap sebagai keluarga kami. Saat ini ada salah satu anak Pak Abidin yang dibawa oleh keluarga kami, dan anak Pak Abidin yang satunya saat ini ikut dengan Bu Yanti, yaitu mantan istrinya Pak Abidin, untuk ikut dengan Bu Yanti karena saat ini Bu Yanti telah rumah tangga kembali. Nah, itulah para sahabat, sebuah cerita yang dikirimkan oleh Erik Muhammad tentang salah satu korban dari COVID-19. Mudah-mudahan cerita ini menghibur para sahabat semua. Akhirnya Pak Toto mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.